Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarram sahibul majlis Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, wajibul habaib al-mahbubin, para kiai, para ustadz, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke sini tidak ada tujuan untuk berbicara, untuk menasehati, tapi saya di sini ingin mengambil barokah dari majelis ini, majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi imtithalan, mengikuti perintah dari guru mulia Al-Habib Hasan bin Ja'far untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang intinya di sini saya ingin menasihati diri saya sendiri dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita hidup di muka bumi, tiada lain dan tujuan Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain, aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia adalah tempat yang tidak kekal dan setiap orang hanya melintas beberapa saat saja. Tetapi alhamdulillah, Allah karuniakan kepada kita semua, kita telah Allah tunjuk, kita dipilih menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling agung, nabi yang paling mulia. Bahkan nur cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, yang mana cahaya tersebut dititipkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan dilanjutkan dititipkan pada sulbinya Nabi Nuh, berada di bahtera ketika umat sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilanjutkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, yang mana Nabi Ibrahim tentu akan diselamatkan oleh Allah karena di dalam tubuhnya membawa nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan dibangkitkan, berada di tengah-tengah umat yang mana beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan dari pilihan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tujuan di mana diciptakan makhluk oleh Allah, diciptakan alam semesta, tiada lain dan bukan adalah untuk menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surga dan nerakanya Allah diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyambut Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, taat mengikuti perintah Allah, taat mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah Allah siapkan balasan yang sangat agung, yaitu kelak akan ditempatkan di dalam surga dan berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingkar, siapapun yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka telah disiapkan tempat
yang sangat menyedihkan, tempat yang sangat menyengsarakan, yaitu neraka jahanam. Maka dari itu, pergunakanlah kesempatan kita hidup di dunia ini, hidup yang sementara ini, untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW, mencari ridha Allah melalui ridha Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai hidup yang sementara kita lupa diri. Jangan sampai tujuan hidup yang utama malah kita mengedepankan fasilitas ataupun apa-apa yang dapat menyebabkan kita senang di dunia tetapi sengsara di akhirat. Coba kita pikirkan kembali, tujuan hidup kita ibadah. Adapun kita mencari harta, mencari dunia, mencari kedudukan, bersenang-senang, itu hanya fasilitas yang Allah berikan. Jangan sampai fasilitas yang kita kedepankan dari tujuan asal kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah fasilitas yang kita cari menggunakan barometer ridha Allah dan ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita dapat, kedudukan apapun yang kita raih, selama itu untuk menyenangkan bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah. Tetapi apabila kita mendapatkan sesuatu kesenangan dunia, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan semua kesenangan-kesenangan dunia, dan itu tidak mendapatkan ridho dari Allah, tidak mendapatkan ridho dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebuah petaka bagi kita. Mari kita cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang sesungguhnya, cinta yang betul-betul sebagaimana tanda-tanda cinta yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sidqul mahabbah fi thalathi khisal. Ketulusan kecintaan itu ada di dalam 3 perkara. Yang pertama, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairi. Dia akan lebih mendepankan ucapan dari kekasihnya daripada orang lain. Yang kedua, ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Dia lebih mengedepankan duduk, kumpul dan bergabung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita duduk di majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita duduk di tempat di mana banyak cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau para ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang mencerminkan bahwasannya mereka pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada duduk dengan orang-orang yang tidak mencerminkan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita memilih ya ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairi. Dia lebih milih keridhaan habibihi, kekasihnya, daripada keridhaan orang lain. Kita harus berada di tempat dan kita menempatkan diri kita dan menjadikan barometer mahabbah Allah, mahabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Jika kita ingin melangkahkan satu langkah, maka kita lihat dan kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah Allah dan Rasulnya ridha? Jika kita ingin berbicara, mengatakan sesuatu, maka kita tanyakan pada diri kita, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, apakah itu menuju ridha Allah atau bahkan sebaliknya menuju murkanya Allah? Apa yang kita makan, apa yang kita hasilkan, kita harus menggunakan barometer mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Apakah hal-hal yang kita makan tersebut, yang kita dapatkan tersebut, Allah dan Rasulnya ridho, atau Allah dan Rasulnya murka? Dalam mendidik anak kita, mendidik istri kita, jangan sampai kita keliru, jangan sampai Allah dan Rasulnya murka kepada kita. Maka semua itu jika kita dapat lakukan pada diri kita, lakukan pada keluarga kita, lakukan pada masyarakat kita, maka semua akan mendapatkan satu kenikmatan, mendapatkan satu kebahagiaan, dan Allah juga Rasulnya akan senang dengan kita, Allah dan Rasulnya akan ridho kepada kita.
Dan jangan kita hanya menisbahkan mahabbah, menyatakan mahabbah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah berpaling dari kita. Jangan sampai kita mengaku-ngaku cinta tetapi Rasulullah tidak cinta kepada kita. Yang penting adalah bagaimana orang yang kita cintai mencintai diri kita. Ya, maka dari itu perbanyaklah pada bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini adalah bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Kita dianjurkan memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Perbanyaklah kita mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menteladani perbuatan dan ibadah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang yang tidak diterima pada bulan Sya'ban, maka dia tidak akan diterima ibadahnya pada bulan Ramadan. Maka dari itu persiapkanlah kita agar kita menghadapi bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadisnya tadi, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, bulan kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah, bulan penuh pengampunan, bulan di mana di dalamnya akan dibebaskan dari jilatan api neraka, di mana kita akan kembali kepada fitrah. Maka dari itu perbanyaklah membaca sholawat pada bulan Sya'ban, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak bagi orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad dan Rasul ridho kepada kita, Rasul cinta kepada kita, maka kita akan selamat di dunia dan kita akan selamat di akhirat. Siapapun yang ingin mendapatkan suatu kedudukan tinggi yang mulia baik di dunia ataupun di akhirat, maka teladanilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh dan teladan yang sangat dikagumi, dan seluruh orang baik kafir ataupun muslim semua betul-betul telah mengakui keteladanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mulai sekarang tanamkan pada diri kita, anak-anak kita, ajari mereka agar mereka mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mencintai Al-Qur'an, mencintai membaca dan mengamalkan isi di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua, dan mudah-mudahan pada saat yang penuh barakah ini, saat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjadi idola kita, dan kelak kita kumpul di akhirat di dalam surganya Allah beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ketika kita dicabut nyawa kita, ketika ruh keluar dari tubuh kita, kita dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam keadaan mengabdi kepada Allah, dalam keadaan memperhatikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Allah ridha, dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.